Shalom saudaraku di dalam Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada. Doa saya, kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita semua. Sehat dan bahagia bersama keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Selamat datang bagi saudaraku sekalian yang baru pertama menemukan channel Renungan Firman ini. Harapan saya, Anda akan tetap bersama kami dalam Renungan Firman setiap hari. Renungan kita kali ini terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 hingga 18. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi firman-Mu dalam kasih-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami ini. Dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, maka kami akan mendapat sesuatu yang baru, sehingga kami boleh hidup benar, dan penuh sukacita di dalam Engkau setiap hari. Amin. Kita baca kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 hingga 18. Demikian, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, "Demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Elohim semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah, dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat, yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Elohim semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau rapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat, dari Abel Mehola, harus kau rapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Saudaraku, siapa dari antara kita yang tidak pernah merasakan tekanan hidup? Siapapun kita, status sosial, profesi dan bagaimanapun tingkat kemapanan hidup, tetapi yang namanya masalah hidup pasti akan kita rasakan. Ada kalanya kita akan berada pada situasi di mana kita merasa tidak dapat lagi berbuat apa-apa untuk menyelesaikan masalah yang ada. Bahkan Elia sendiri sebagai hamba Tuhan merasakan juga yang namanya tekanan hidup dalam pelayanannya. Sampai dia mengatakan, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku." Seperti tertulis pada ayat 4. Melalui nas firman Tuhan bagi kita saat ini, kita mau belajar bagaimana menghadapi tekanan hidup, agar kita mempersiapkan diri untuk hal-hal terburuk yang bisa terjadi dalam kehidupan ini. Sebab, kita juga harus berhati-hati,
pada masa-masa sulit dalam hidup yang akan digunakan iblis untuk makin membawa kita pada kehidupan yang lebih buruk lagi yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Tekanan-tekanan hidup pasti akan kita alami, namun bagaimana kita meresponi setiap tantangan yang datang dalam hidup kita? Inilah yang akan kita pelajari melalui nas firman Tuhan saat ini. Elia menghadapi tekanan hidup yang begitu berat dalam pelayanannya, setelah dia membunuh Nabi Baal sebanyak 450 orang dan Nabi Asyera 400 orang ketika mereka kalah berhadapan dengan Elia untuk memanggil Allah mereka. Perbuatan Elia membuat Izebel marah besar, dan menyuruh orang suruhan untuk mengambil nyawa Elia. Ternyata situasi itu membuat Elia menjadi takut dan ia pergi ke padang gurun dan tidur di bawah pohon arar. Lalu malaikat Tuhan memberi ia makan dan minum. Lalu dia bisa berjalan selama 40 hari 40 malam ke Gunung Horeb dengan kekuatan makanan yang diberikan oleh malaikat itu. Dalam sebuah gua, Tuhan datang kepadanya dan berfirman, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Dan Elia menjawab, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Tuhan semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." Elia merasakan tekanan yang begitu berat karena merasa bahwa pelayanannya telah gagal karena dia merasa tidak lebih baik dari nenek moyangnya. Semangat pelayanannya yang begitu besar untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penyembahan kepada Baal justru harus menerima tekanan melalui ancaman untuk mencabut nyawanya. Dalam keadaan seperti itu, dia merasa hidupnya sendiri tanpa dukungan, karena usahanya tersebut berujung pada ancaman atas nyawanya, sementara tugas pelayanannya masih banyak yang belum bisa diselesaikannya. Beberapa hal berikut akan menjadi kekuatan kita dalam menghadapi tantangan kehidupan melalui nas firman Tuhan ini. Pertama, Tuhan peduli serta akan menguatkan kita dalam menghadapi pergumulan hidup. Tersebut berujung pada ancaman atas nyawanya, sementara tugas pelayanannya masih banyak yang belum bisa diselesaikannya. Beberapa hal berikut akan menjadi kekuatan kita dalam menghadapi tantangan kehidupan melalui nas firman Tuhan ini. Pertama, Tuhan peduli serta akan menguatkan kita dalam menghadapi pergumulan hidup. Dalam kesendirian Elia menghadapi tekanan hidupnya, ternyata Tuhan melihat dan peduli atas permasalahan yang dia hadapi. Sekalipun Elia harus menghadapi kenyataan dalam hidupnya, namun Tuhan memberikan perhatian dan kekuatan kepadanya dengan memberikan makanan dan minuman melalui malaikatnya. Bahkan Tuhan langsung menyatakan dirinya kepada Elia di Gunung Horeb. Saudaraku, sekalipun kita harus menghadapi pergumulan hidup tanpa ada yang membantu atau menolong kita, namun Tuhan peduli kepada kita. Tuhan melihat penderitaan kita, dan akan memberikan kekuatan serta keteguhan dengan menerima makanan dan minuman rohani dari Tuhan, yaitu roti hidup dan air hidup. Walaupun kita harus menghadapi banyak pergumulan, Tuhan tidak akan membiarkan kita terjatuh tanpa daya, sebab Tuhan akan menguatkan dan menolong kita. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mazmur 37 ayat 24. Kedua, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Ternyata tekanan hidup yang dialami oleh Elia tanpa disadari bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi dirinya dan juga kepada bangsa Israel. Justru dalam keadaan tertekan seperti itu, Elia semakin dekat mengenal Tuhan dalam hidupnya melalui perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan, kita diingatkan bahwa kebaikan Tuhan justru hadir melalui hal-hal yang tampaknya sederhana. Angin besar dan kuat, yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu, dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu, dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu,
Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Ketika kita menghadapi pergumulan hidup, bagaimanapun kita harus yakin bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Kebaikan itu bukanlah harus selalu seperti yang kita pikirkan atau bayangkan, namun Tuhan akan turut bekerja dalam permasalahan yang kita hadapi. Seperti yang dihadapi Elia, ternyata Tuhan tidak hadir dalam kondisi yang spektakuler, seperti angin besar, gempa, dan api. Ternyata kehadiran Tuhan justru ada pada angin sepoi-sepoi yang tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya. Saudaraku, dalam tantangan hidup yang kita hadapi, bisa saja kita berharap bahwa Tuhan akan melakukan suatu mukjizat yang luar biasa seperti yang kita pikirkan akan terjadi dalam hidup ini. Namun Tuhan akan bekerja lebih daripada yang kita rancangkan dalam pikiran kita, yaitu hal-hal terbaik yang dirancangkan Tuhan atas kehidupan kita. Sehingga jangan kita lekas berpikir bahwa ketika sekian lama kita meminta sesuatu dari Tuhan dan tidak kunjung diberikan, padahal melalui pergumulan itu Tuhan telah bekerja dan telah banyak memberikan kebaikannya bagi kita. Ketiga, keluar dan berdirilah di hadapan Tuhan dan turuti perintahnya. Tuhan mengetahui masalah yang sedang dialami oleh Elia, namun Tuhan memerintahkan Elia agar keluar dari ketakutannya, dan melihat kehadiran Tuhan atas masalah yang sedang dihadapinya dan percaya bahwa hanya Tuhan saja yang sanggup menolong Elia keluar dari masalah dengan menyuruhnya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu." Tuhan tidak menginginkan Elia berlarut lama dalam ketakutannya dalam menghadapi tekanan hidupnya. Tuhan yang memerintahkan untuk kembali menghadapi semuanya dan Tuhan memberikan jalan keluar atas permasalahannya, dan kembali melakukan tugasnya, yaitu mengurapi Hazael menjadi Raja Aram, Yehu menjadi Raja Israel dan mengurapi Elisa menjadi Nabi menggantikannya. Tuhan tidak mengharapkan kita lari dari masalah yang sedang terjadi, selain dari menghadapinya dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu beserta kita. Bagaimanapun bentuk tantangan hidup yang sedang kita hadapi, kita hanya akan datang kepada Tuhan saja, dan bukan kepada yang lain. Jika kita sedang menghadapi tantangan hidup dengan menuruti perintahnya, maka Tuhan pasti akan datang menolong kita dan memberikan kita jalan keluar yang terbaik. Berbahagialah orang-orang yang tetap setia dan menaruh harap kepada Tuhan, sebab segala kebaikannya akan diberikan kepada mereka. Seperti ucapan yang sering dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Keselamatan dan pertolongan kita hanyalah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, apapun situasi yang sedang kita hadapi saat ini, percayalah tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tuhan Yesus tetap sama kuasanya, kemarin, hari ini, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang sangat baik, terima kasih atas firman kebenaran-Mu pada saat ini telah memberi kami kekuatan dalam menghadapi kehidupan ini. Kami berdoa bagi semua saudara-saudara seiman kami dimanapun saja mereka berada. Engkau yang tahu persis setiap keberadaan hidup kami. Kiranya kasih dan kuasa-Mu yang tak terbatas bekerja atas setiap persoalan kehidupan yang kami hadapi, serta damai sejahtera-Mu melimpah dalam hidup keseharian kami. Inilah doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sukses, sehat dan bahagia selalu menjadi bagian kita setiap hari. Sampai kita bertemu lagi pada esok hari. Silahkan subscribe, klik tanda lonceng agar Anda mendapat notifikasi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.